Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kali ini insyaallah dengan izin Allah kita akan membacakan tafsir dari surat Al-Lail yang telah dijelaskan oleh ulama. Kita berusaha untuk mencoba menjelaskannya, menyampaikan penjelasan ulama secara singkat. Surat Al-Lail artinya malam. Al-Lail itu artinya malam. Ini surat ke-92 dalam urutan yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Lail? Kata ulama, li'annallaha aqsama bil-laili fi matla'i surah. Karena di awal-awal ayat surat Al-Lail ini Allah bersumpah dengan lail, dengan malam. Oleh karena itu surat ini dinamakan dengan surat Al-Lail, karena kata pertama kali yang ada dalam surat ini adalah wal-lail, demi malam. Adapun inti pembahasan dalam surat Al-Lail dijelaskan oleh ulama al-badlu wal bukhlu. Kita ini dianjurkan untuk dermawan dan dianjurkan juga untuk jangan pelit, jangan kikir. Nah, ini yang dijelaskan dalam surat Al-Lail. Langsung kita bacakan di sini penjelasan ulama berkaitan dengan surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dan ternyata Allah mempunyai sumpah selanjutnya yang pasangannya merupakan dari malam. Wan nahari idza tajalla. Dan demi siang apabila terang benderang. Artinya Allah bersumpah dengan malam sekaligus juga Allah bersumpah dengan siang. Berarti malam dan siang ini mempunyai kedudukan yang luar biasa, fungsinya luar biasa sekali untuk kehidupan kita. Bukan hanya Allah bersumpah dengan malam dan siang, tapi juga Allah Ta'ala bersumpah wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Allah bersumpah dengan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala bersumpah dengan malam dulu, kemudian baru siang. Kemudian baru bersumpah dengan penciptaan laki-laki, kemudian baru bersumpah dengan penciptaan perempuan. Perempuan itu diciptakan. Ada 4 hal yang Allah Ta'ala melakukan sumpah dalam awal-awal surat Al-Lail. Kata ulama, innallaha ubada Allahu Ta'ala bil qasam bil lail qabla an-nahar li'annahu asbaqu minan nahar fil wujudi wal khalqi wa bada'a bi zakari qabla al-unsa li'anna Adam khuliqa wa wujida qabla Hawa alaihi wassalam. Wal lailu wan nahar asbaqu fil khalqi wal wujud fil zakar wal unsa faja'a tartibul ayati bi nafsi tartibil khalaq. Allah pertama bersumpah dengan malam, kemudian baru siang, kemudian baru bersumpah dengan penciptaan laki-laki, kemudian baru penciptaan perempuan. Itu sesuai dengan urutannya, kata ulama. Kenapa Allah enggak sumpah dulu dengan siang dulu baru malam? Enggak. Karena malam itu lebih diciptakan duluan dibandingkan dengan siang. Makanya urutannya Allah ciptakan dulu, Allah bersumpah dulu dengan malam, karena malam itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan siang.
Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan proses penciptaan laki-laki, baru kemudian proses penciptaan perempuan. Kenapa urutannya seperti itu? Karena memang laki-laki lebih dulu diciptakan dibandingkan perempuan. Nabi Adam lebih dulu diciptakan dibanding Hawa. Makanya urutannya sesuai. Yang mana yang paling duluan diciptakan Allah sebutkan pertama kali. Kenapa Allah bersumpah dengan hal tersebut? Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maksudnya Allah Ta'ala menjelaskan amalan manusia ini macam-macam. Ada yang banyak melakukan kebaikan, ada yang banyak melakukan keburukan. Itu. Lanjut selanjutnya, ayat selanjutnya. Kita bacakan singkatnya karena sekarang ini waktu ini sudah semakin ini nih. Semakin siang subuhnya. Fa amma man a'ta wattaqa. Nah, Allah ngasih tahu. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa pada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Apa alasannya? Apa dampaknya? Fasanuya sirhul lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Di ayat ke-5, ke-6, ke-7, siapa yang suka memberikan hartanya dan bertakwa kepadanya dan mengimani benar adanya surga, itu kan amal soleh, maka Allah akan mempermudah amal soleh selanjutnya. Artinya kalau kita mulai beramal soleh, untuk seterusnya itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau mulai untuk sholat tahajud, nanti seterusnya itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita ini dianjurkan untuk memulai, walaupun dengan kecil dulu, dengan sedikit dulu. Umpamanya dengan sedekah, misalkan tiap hari dia sedekah 1.000, 2.000. Nanti kata ulama, dia akan dimudahkan untuk sedekah dengan nominal yang lebih besar. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah itu pernah sedekah dengan 1 butir kurma. Bayangin, 1 butir kurma. Dikit dulu dimulai. Kalau kita mulai amal soleh dengan dikit-dikit, sedikit-sedikit, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Habis itu Aisyah nggak lagi sedekah dengan 1 kurma, karena memang ada saat itu 1 kurma. Lebih dari itu, dengan uang emas beliau sedekah. Dimudahkan untuk sedekah. Dimudahkan untuk sedekah dengan yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Namun sebaliknya dikasih tahu sama Allah Ta'ala, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa tidak butuh dengan Allah Ta'ala, nah, tidak butuh pertolongan Allah, serta mendustakan pahala, dia nggak butuh sama pahala, maka akan kami mudahkan baginya untuk menuju jalan kesukaran. Maksudnya apa? Yang pelit itu maksiat sebenarnya, pelit. Yang merasa nggak butuh sama Allah Ta'ala itu maksiat. Yang nggak percaya sama pahala itu maksiat. Kalau maksiat dilakukan, maka dia itu biasanya akan melakukan maksiat selanjutnya. Nah, dari yang kecil dulu biasanya. Mohon maaf, misalkan ada orang itu korupsi dari kecil dulu, misalkan korupsinya misalkan 100.000 misalkan, lanjut menjadi jutaan, lanjut menjadi meningkat seterusnya. Kalau dia melakukan maksiat, biasanya bakal menyebabkan maksiat selanjutnya. Awalnya
cuma ngumpul-ngumpul. Nah, misalkan lama-lama judi, lama-lama minum minuman keras. Kalau sudah minum minuman keras, kata Rasulullah SAW, al-khamru umul khaba'is. Minum minuman keras itulah pokok dari segala keburukan. Bertingkat dari yang kecil-kecil dulu, kemudian berlanjut ke besar. Seperti itu. Awalnya ngumpul-ngumpul dulu, begadang tengah malam, lama-lama nggak sholat subuh, lama-lama main judi. Nah, main judi ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kadang dilakukan sama anak-anak sekarang ini main judi. Kita jangan menyangka main judi itu, nah misalkan pakai remi, pakai kartu, nggak mesti pakai kartu. Judi itu namanya kalau menang ngambil harta orang, itu namanya judi. Kadang-kadang kita perhatikan anak kecil itu main judi kadang-kadang. Gimana main judi Pak Ustadz? Main kelereng misalkan, nah, main kelereng, main ekar bahasa kita itu. Nah, itu kalau kenain punya orang diambil. Judi itu sebenarnya itu. Main wayang kita kan, dihamburin kan, dilempar ke atas itu kan. Nah, menang misalkan, diambil punya orang, punya temennya. Judi itu sebenarnya itu. Itu kan hartanya sedikit Pak Ustadz, walaupun sedikit, itu tetap dinamakan judi karena ngambil harta orang dengan cara menang. Itulah yang dinamakan dengan judi. Apalagi main stick itu ya, nah, main stick. Kapan nimpo itu, nah diambil sama dia. Judi juga tuh termasuk. Mungkin kita nggak sadar, tapi itu sebenarnya perbuatan judi. Nah, karena kalau menang ngambil harta orang, inilah yang dinamakan dengan judi. Allah alim bissawab. Kemudian selanjutnya, nah kita baca singkat. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Kalau sudah meninggal dunia, sebanyak apapun hartanya, nggak ada manfaatnya kalau dia tidak gunakan untuk beramal. Itu pesan dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjelaskan selanjutnya, hartanya nggak punya manfaat. Maksudnya kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Inna alaina lal huda, sungguh kamilah yang memberi petunjuk. Maksudnya apa? Kami sudah jelaskan, kata Qatadah, Allah itu sudah menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kalau pengen memperbanyak harta, jangan pakai riba, haram hukumnya, sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau pengen memperbanyak harta, caranya itu dengan bersedekah, halal caranya itu. Banyak hartanya. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah itu akan menghilangkan harta dengan sebab riba. Habis duit itu. Banyak orang itu usaha tapi pakai riba, bangkrut dia. Banyak itu mau kayak gitu. Dan Allah itu akan memperbanyak harta dengan sebab dia bersedekah. Nah itu, ada yang halal, ada yang haram. Seperti itu. Ini peringatan Allah Ta'ala. Sudah dikasih tahu, sudah dikasih petunjuk mana yang halal, mana yang haram. Nah, tinggal manusianya nanti milih yang mana. Gitu. Itu ayat ke-12. Kita teruskan sampai selesai insyaallah. Di ayat ke-13 Allah Ta'ala berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maksudnya apa? Dialah Allah yang mengelola keduanya sendirian. Allah nanti yang ngurusi, bukan nanti, Allah lah yang ngurusi dunia, Allah lah yang ngurus akhirat. Yang ngurus masalah kehidupan dunia Allah, nah, masalah akhirat juga Allah yang ngurus. Artinya Allah itu ngasih tahu kalian nanti bakal dapat urusan sama Allah Ta'ala ketika di akhirat. Kalau banyak maksiat, banyak urusannya nanti sama Allah Ta'ala. Itu yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala di ayat ke-13 surat Al-Lail ini. Nah, kemudian selanjutnya, fa'anzartukum naran talazza,
maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Udah dikasih tahu sama Allah, ini yang halal, ini haram. Pemilik dunia dan akhirat itu Allah, nanti akan mendapatkan balasan. Diperingatkan dengan api neraka yang apinya itu menyala-nyala. Ditakut-takuti oleh Allah Ta'ala dengan api neraka, yang mana api neraka itu kata Rasul SAW lebih panas dibandingkan dengan api dunia 69 kali lipat atau 70 kali lipat. Nah itu. Terus siksanya gimana siksanya? Kata Rasul SAW, siksa pakai api neraka itu, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamrotan yaghli minhuma dimaruhu. Orang yang paling ringan azabnya nanti di neraka pada hari kiamat nanti, udah kiamat masuk neraka, dia adalah orang yang telapak kakinya itu diletakkan dua barang, ada barang letaknya, kemudian otaknya mendidih, bara neraka kena kakinya, otaknya mendidih. Itulah siksa, kata ulama, siksa untuk Abu Thalib. Ini siksa paling ringan ini. Nah, kenapa kok bisa Abu Thalib itu diringankan siksanya? Karena dia banyak jasa nolong Nabi SAW. Tapi karena dia tidak masuk Islam, tetap dimasukkan ke dalam neraka. Itu. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang tidak dimasuki neraka itu tidak dimasuki kecuali orang paling celaka. Berarti kalau dia masuk neraka, celaka orangnya itu, maksud Allah Ta'ala. Kenapa dia masuk neraka? Allazi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling dari Allah Ta'ala, enggak beriman sama Allah Ta'ala, apalagi mengatakan enggak ada Allah, enggak ada, dusta dia, mendustakan ada Tuhan, enggak ada Tuhan itu. Dan dia berpaling untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah orang ateis yang mengatakan enggak ada Tuhan, semuanya terjadi karena kebetulan. Nah itu. Ini ayat ke-15 dan 16. Dan ayat selanjutnya 17, 18, 19, 20, 21. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah selanjutnya, dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari masuk neraka. Siapa yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan membersihkan dirinya. Itu kata Allah Ta'ala, yang suka berinfak, yang suka memperbaiki dirinya, itu orang bertakwa dan dijauhkan untuk masuk neraka. Itu pesan Allah Ta'ala. Nah, motivasi kita agar kita ini suka berinfak, suka memperbaiki diri kita, karena dijauhkan dari neraka. Nah itu. Dan tinggal 3 ayat lagi kita bacakan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Maksudnya apa? Dia tidak mengeluarkan atau menginfakkan hartanya agar diberi imbalan. Nah, agar diberi imbalan, agar mendapatkan balasan. Kalau kita ngasih duit, ngasih sedekah, jangan minta imbalan. Apalagi zaman pemilu sekarang. Nah, minta imbalan, ada imbalannya itu. Dicatat dulu, itu ada itu.
Nah, ada RT nah, ngolok ya, ngolok idenya. Nanti dapat nanti, tapi didata dulu. Kapan dapatnya? Kalau sudah nyoblos. Nah, yang mode-mode kayak gini haram, mode-mode kayak gini sekarang zaman pemilu, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Boleh nggak Pak Ustadz kita ini ngambil uang yang ngasih itu kita nggak minta tapi dikasih. Nah, cuma dia itu jelas ngasih itu nggak cuma-cuma, minta balasannya minta dipilih, haram hukumnya. Inilah namanya suap. Nah, la'anallahu rashi wal murtashi, Allah melaknat. Nah, laknat ini bukan dari manusia tapi dari Allah. Allah melaknat orang yang ngasih suap dan penerima suap. Nggak boleh kita, haram hukumnya itu. Tapi Pak Ustadz, nah teman dekat tak boleh, haram hukumnya. Terus gimana Pak Ustadz, udah telanjur? Nah, udah telanjur diambil, nggak boleh dipakai duitnya itu, nggak boleh dipakai itu. Terus gimana? Ya sudah, serahkan ke fakir miskin silakan, atau memasukkan di kotak infak silakan. Yang jelas jangan dipakai, itu haram hukumnya itu. Kelihatan mereka itu cara-cara seperti itu kan. Nah, kalau sudah pakai cara ngasih amplop untuk masyarakat, dan kalau berhasil, susah masyarakat mau dibuat kaya itu. Wah, ini senjatanya ini, mereka akan mengharap amplop terus, mengharap bantuan terus. Kalau mereka kaya semua nggak terima, nanti biasa aja dapat amplop. Nah, itu haram hukumnya. Jangan sampai kita itu menerima pemberian orang yang lagi nyalon, itu haram hukumnya. Itu ya. Wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan meridhoi. Nah, kalau kita sedekah itu Allah ridho sama kita. Kapan sudah ridho sama kita, dunia akhirat kita lancar kita jalani, asal kita mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Allah alim bissawab. Jadi inilah yang kita bacakan surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 21 berdasarkan penjelasan ulama dan berdasarkan kitab Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inti dari surat Al-Lail ini, kita ini dianjurkan untuk jadi orang dermawan. Nah, itu kapan dermawan? Kata Allah tadi kan dijauhkan dari neraka, ayat 17 tadi, ayat 17 dan ayat 18. Orang bertakwa itu dijauhkan dari neraka. Nah, siapa yang bertakwa itu? Dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yang suka menginfakkan hartanya. Makanya dalam surat ini inti pembahasannya dianjurkan untuk dermawan dan jangan pelit. Nah, itu nggak boleh bakhil, pelit. Kita ini Bapak sekalian, kalau kita beramal soleh, kalau kita bersedekah, itu kita ini dianggap seperti sedang berbisnis, tapi bisnisnya sama Allah. Nah, bahasanya kayak gitu ya, jangan salah paham nanti. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku kasih tahu ada bisnis, kata Allah Ta'ala, bisnisnya perdagangan. Nah, ditawarkan bisnis oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, bisnisnya perdagangan. Kalau kalian lakukan perdagangan ini akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Perdagangan itu apa? Itu perdagangannya kalian beriman pada Allah Ta'ala dan kalian beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iman sama Allah Ta'ala, beriman pada Rasul. Bukan cuma itu, kalian berjuang, kata Allah Ta'ala. Itu perdagangan kalian tuh. Kalian berjuang di sabilillah, di jalan Allah. Dengan cara apa berjuangnya? Dengan cara
hartanya dia gunakan untuk bantu di jalan Allah, begitu juga jiwanya, badannya dibantu, digunakan untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Ini berarti dia ini sudah berdagang sama Allah Ta'ala. Dagangnya bukan sama manusia, dagang sama Allah. Nah, dia dagangkan hartanya untuk bantu di jalan Allah, diselamatkan dari siksa yang pedih. Artinya kita ini berarti sedang berbisnis, tapi bisnisnya sama Allah, iman sama Allah dan Rasul. Kemudian kita ini berjuang menginfakkan harta kita, dan juga berjuang bagaimana badan kita ini ada manfaatnya untuk jalan Allah ini. Sehingga maksudnya jangan pelit. Nah itu nggak boleh pelit. Kalau pelit, hati-hati. Pelit itu bakal nyusahkan di akhirat. Pelit bakal nyusahkan di akhirat. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 180, yang pelit itu bakal susah nantinya dia. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang pelit itu bakal susah nantinya. Dalam surat Ali Imran ayat 100.